Selamat sore Pak Amzar, selamat sore Pak Zainal Abidin, dan ampun. Ya. Hari ini kembali kita akan bincang-bincang soal penegakan hukum yang ada di Indonesia yang masih terdapat adanya mafia hukum maupun mafia pengadilan atau praktek-praktek mafia hukum dan mafia pengadilan. Tentu saja hal ini sebagaimana yang sudah juga sinyalir oleh Menko Polhukam Profesor Mahfud MD, ya. Beliau sendiri yang mengatakan bahwa masih terjadi yang namanya praktek mafia hukum maupun mafia pengadilan. Mafia hukum masih berada di ranah penegak hukum, dalam hal ini mungkin kepolisian atau kejaksaan. Tapi kalau sudah mafia pengadilan, ini sudah di tingkat para hakim. Nah, ini kan sudah sangat berat, sudah sangat mengerikan sekali. Karena bagaimanapun hakim itu adalah merupakan, dalam kaidah hukum dikatakan hakim itu sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Benar Pak, itu Pak Jinal, ya? Ya, benteng terakhir keadilan. Benteng terakhir ya untuk keadilan, kan seperti itu. Jadi ketika ada praktek mafia pengadilan, kemana lagi masyarakat akan mencari keadilan tersebut, ya? Baik, dalam hal ini kembali kita akan membahas tentang kasusnya Pak Amzar. Dalam hal ini Pak Amzar sebagai debitur daripada Bank Sentral Asia, ya, yang pernah mengajukan kredit, ya, pada BCA dengan menjaminkan rumahnya yang seluas berapa meter? 112 meter luas tanah, 112 meter, bangunan 123,43 meter persegi. Oh gitu, ya. Pak Amzar, itu tanah yang rumah yang Pak Amzar jaminkan ke BCA pada saat itu atas nama Pak Atas Amzar? nama saya sendiri. Oh gitu Pak Amzar, ya. Oh jadi begitu, ya. Jadi boleh diceritakan Pak sedikit saja tentang garis besarnya saja tentang proses permohonan kredit Bapak kepada BCA. Jadi proses permohonannya seperti apa? Kemudian setelah proses permohonan tentunya ada pencairan, ya kan? Berapa pencairannya? Dan setelah itu apakah Bapak melakukan kewajiban Bapak selaku, dalam hal ini berarti selaku debitur yang mempunyai kewajiban untuk membayar kepada BCA? Silakan Pak Amzar dijelaskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai pertanyaan Bapak mana? Jadi awalnya pada tahun 2006 saya dapat persetujuan kredit dari PT Bank Sentral Asia cabang dulu masih di CIS Sudirman, sekarang pindah ke Pondok Indah. Itu 117 juta rupiah dengan diappraisal oleh KJPP dari independen dari PT Bank Sentral Asia. Nah, dengan plafon 146.250.000. Itu nilai objek yang dijadikan jaminan. Objek penjaminan. 146 juta. Nah, seiring berjalan pada tahun 2011 rumah saya dilelang tanpa ada pemberitahuan sama sekali, baik itu peringatan pertama, kedua, ketiga, dan pemberitahuan lelang itu nggak ada sama sekali. Dan saya masih ngangsur. Ini adalah bukti pembayaran saya yang masih saya lakukan pembayarannya
Ini dari 2010, masih bayar 2011. Total pembayaran saya di 2011 saja itu sudah 32 juta. Iya. Sedangkan pembayaran saya setiap bulannya 1,887.619. Boleh didekatkan Pak Amzar untuk bukti pembayarannya? Ya, ini bukti pembayaran saya ke rekening koran dari Bank BCA ini. Itu ya. Ini dari 2010, 2011. Ini sampai 2011, tanggal 15 Desember saya masih melakukan pembayaran 5 juta. 21 Desember saya masih melakukan pembayaran 5 juta. Total di 2011 saya sudah melakukan 32 juta. Jadi kalau setahun saya bayar hanya 1,87.619, totalnya baru sekitar paling banyak 23 juta gitu. Ini bukti rekening koran dan ini bukti buku tabungan saya yang didebit oleh Bank BCA juga. Ini di buku rekeningnya. Ini yang terakhir saya bayar tanggal 15 5 juta. Tanggal 15 saya masih bayar nih 5 juta, 15 Desember 2011. Sebentar. Ya. Ini ya. Tanggal 15 Desember 2011 masih bayar. Masih bayar ya? Ya, Oke. masih bayar 5 juta. Di tanggal 21 Desembernya saya masih melakukan juga pembayaran 5 juta. 21 Desember ya? Ya. Oke. Ya. 6 hari kemudian tanggal 28 Desember rumah saya dilelang tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Peringatan, pemberitahuan tidak ada sama sekali. Itu pun saya baru tahu bahwa rumah saya dilelang pada tanggal 22 Desember tahun 2012. Akan melakukan pembayaran rutin seperti biasa setiap bulannya. 22 Januari. Oh ya, jadi pembayaran berikutnya tanggal 22 Januari 2012. Itu rumah saya sudah dilelang. Akhirnya saya kaget, saya datanglah ke BCA Pondok Indah. Saya di sana dipertemukan oleh Ibu Maureen Grace Sumendak dan Bapak Taat Budi Joko Sisono sebagai deputy manager. Akhirnya saya tanya siapa pemenang lelangnya, beliau mengatakan pemenang lelangnya adalah Marcel. Rumah saya terjual dengan 51 juta. Jadi ini yang nggak masuk di akal aja. Jadi sebentar Pak Amzar saya potong. Jadi setelah Bapak melakukan kewajibannya sebagai debitur melakukan pembayaran atas kredit yang Bapak peroleh, ternyata di dalam perjalanan Bapak tiba-tiba rumahnya dilelang. Ya, dilelang. Jadi dalam waktu Bapak proses pembayaran tiba-tiba rumah Bapak dilelang tanpa pemberitahuan. Ya. Karena setahu saya juga perjanjian kredit itu kan 10 tahun dari tahun 2006 sampai 2016. Ini baru 5 tahun berjalan sudah dilelang. Padahal Bapak melakukan pembayaran. Andai kata itu memang pun dia mau lelang tanggal 28 Desember, kalau saya tahu, insya Allah itu akan saya lunasi. Kalau memang itu harus dilunasi. Tapi ini kan tidak ada pemberitahuan sama sekali. Nah seperti ini Pak, rumah saya sebagus ini, luas tanah 112 dan bangunan 123,43 meter sendiri bertingkat ini Pak. Cuman 51 juta dijualnya. Jadi hanya Lelangnya dilelang oleh pihak BCA oleh BCA 51 juta. Nah, ini yang nggak masuk di akalnya. Tahun 2006 saya dapat pinjaman plafon 146 juta 250.000. pada saat Pak Amzar memohon atau yang melakukan permohonan kredit, Ya dapat persetujuannya. dapat pencairan dananya ada 140. Enggak, plafonnya. Plafon 100
117 ya. Cairnya 117 juta. Nilai jaminannya ditaksir 140. Oh, jadi pada saat Pak Amzar melakukan permohonan kredit kepada pihak BCA, itu nilai jaminannya ya ditaksir oleh Bank BCA 146 juta dan nilai kredit yang diberikan 117 juta. Tetapi kemudian dilelang dengan harga 51 juta. Berarti 5 tahun kemudian harga tanah bukannya naik malah turun. Nah, ini saya duga ada permainan antara oknum Bank BCA, KPKNL Jakarta 1, dan yang saya duga kuat adalah bos Era Properti itu atas nama saudari Liza Amelia. Bos Era Properti ini Liza Amelia yang setelah saya dapati namanya. Baik Pak Amzar, setelah Bapak katakanlah mendapatkan perlakuan yang tidak baik ya dari pihak BCA ya, yang mana rumah Bapak dilelang tanpa sepengetahuan Pak Amzar, kemudian langkah apa yang sudah Bapak lakukan, Pak? Ya, sesuai saran dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2014 itu, yaitu Ibu Hajah Dwi Sulastri Dewi. Ya, waktu saya di Anmaning dipanggil ke Pengadilan Negeri Cibinong, itu saya udah jelaskan. Sedangkan saya masih melakukan pembayaran ini, Bu. Kenapa saya dapat Anmaning? Dengan saran itulah Ibu Ketua Hajah Dewi Sulastri Dewi itu menyuruh saya melapor ke Polda Metro Jaya. Akhirnya pada tahun 2016 saya sudah melaporkan penggelapannya ini Bank BCA ke Polda Metro Jaya. Oke. Nah, Ya, itu ya. ya. Cuman sayangnya sudah 6 tahun lebih persoalan saya ini dibekukan, nggak ada jalan sama sekali, Pak. Oke, jadi Bapak sudah melakukan pelaporan atau sudah melaporkan pihak BCA dalam ini? BCA. Jadi Pak Amzar sudah melaporkan BCA ke Polda Metro Jaya dari tahun 2016, tanggal 3 Juni 2016. Oke. Namun ternyata tidak ada atau sampai saat ini belum ada kepastian hukum. Belum ada kepastian hukum. Jadi pada tahun 2019 sampai 2001 itu saya selalu tanya, itu penyidiknya Bapak Bribka Sigit Firmansyah selalu mengatakan tunggu saksi ahli, tunggu saksi ahli. Nah, ini yang saya bingung. Nunggu saksi ahli udah bertahun lebih nggak pernah ada saksi ahlinya. Nah, itu alasannya. Nah, sampai sekarang seiring berjalan, itu juga saya menduga kuat ini lelang rumah saya ini ada banyak kepentingan antara oknum Bank BCA, KPKNL Jakarta 1, dan Era Properti yang saya duga bosnya itu saudari Liza Amelia. Karena apa? Di kutipan risalah lelang ini rumah saya pada tanggal 28 Desember 2011 ada 2 yang melelang. Pertama, ini KPKNL Jakarta dengan pelantarannya PT Balai Lelang Star. Yang kedua, ini yang melelang rumah saya pada tanggal 28 Desember 2011 ini Pengadilan Negeri Cibinong, pelantarannya KPKNL Bogor. Nah, ini aneh ini kutipan risalah lelang ini. Kutipan risalah ini. Yang kedua ini di lembar keduanya mengatakan di kutipan risalah KPNL saya mulai dilelangnya udah SKPT tahun 2008 4 kali, 2009, 2010, 2011. Sedangkan Bank BCA jawabannya di gugatan saya di pengadilan mengatakan saya baru ada bermasalah itu di 2010 ini 2010, 2011, 2011. Maka saya duga kuat kutipan risalah lelang ini palsu yang dibuat oleh pemain lelang.
yaitu Ibu Lisa Amelia. Yang ketiga, di lembar ketiga mengatakan di sini yang menangnya Helmani, beralamat di perumahan Villa Gading Baru, Blok A1 nomor 33, RT 9, RW 11, Kebalen. Di sini tulisannya kecamatannya Kebalen juga, salah. Yang harusnya Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan. Setelah saya datangi ke rumah tersebut, saya bertemu dengan pemilik rumah, yaitu Bapak Bambang Jarwanuroso, mengatakan beliau tidak mengenal Helmani dan beliau beli rumah di situ sejak tahun 2010 bulan April, berarti sudah 2 tahun. Beliau tinggal di situ, tidak mengenal Helmani sama sekali. Kalau sampai sekarang berarti beliau sudah tinggal sekitar 12 tahun ya. Terus ini yang bener nih, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan mengatakan juga tidak mengenal Helmani, tidak ada data di sana nama Helmani. Nah, jadi kutipan risalah lelang ini yang membuat kami sekeluarga teraniaya sampai sekarang. Nah, dengan dasar inilah kutipan risalah lelang, kami sekeluarga diusir secara paksa oleh debt collector yang berkulit hitam, yang saya duga orang-orang dari timur. Kemungkinan besar itu orang dari Ambon. Nah, saya sekarang sudah diusir oleh paksa, bukan secara hukum yang ada di Indonesia ini. Lewat preman saya diusir. Nah, maka itu saya mohon kepada Bapak Profesor Haji Mahfud MD, Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Bapak Kapolda, dan aparat hukum yang ada di terutama Jabodetabek ini. Saya mohon bantuannya untuk mentuntaskan laporan saya ditindaklanjuti ini, supaya ada keadilan di negara Indonesia ini. Seperti saya ini orang yang hanya bekerja sebagai tukang pompa air, gitu. Rumah satu-satunya untuk berteduh bersama anak dan istri diusir secara paksa oleh preman yang berkulit hitam dari daerah timur yang saya duga itu orang-orang Ambon. Ya, sekali lagi saya mohon kepada bapak-bapak yang berwenang, tolong kami sekeluarga, dengan adanya ini kami sangat teraniaya, Pak, dengan mafia yang saya duga ini mafia tanah, Pak. Ya, sekian Pak Rumana yang dapat saya Ya, 10 menit. baik Pak Amzar, berarti Bapak sudah melakukan upaya hukum, dalam hal ini sudah melaporkan BCA kepada Polda Metro Jaya. Namun dari tahun 2016 ternyata laporan Pak Amzar ini belum juga ada kepastian hukum dari penyidik Polda Metro Jaya. Mungkin dalam hal ini harus menjadi perhatian ya bagi Bapak Kapolda, terutama Bapak Irjen Pol Fadil Imran dan juga Bapak Kapolri ya, bahwa presisi Polri masih harus terus digencarkan, karena ternyata masih ada laporan masyarakat ya yang tidak berjalan di Polda Metro Jaya. Padahal dari tahun 2016 Sudah hampir 7 tahun ini. sudah hampir Sekarang 7 bulan tahun. Maret, 3 tahun lagi sudah 7 tahun. Ketika hukum tidak ditegakkan dengan benar, maka yang terjadi adalah pastinya adalah ketidakadilan, dan yang menjadi korban lagi-lagi pastilah masyarakat kecil. Dalam hal ini seperti contoh adalah Pak Amzar ya. Nah, Pak Amzar saat ini berarti Pak Amzar tinggal di mana?
karena kan tadi sudah diusir oleh preman suruhan dari pemenang lelang era STAR itu, era properti seperti Star itu. Property. Jadi yang mengusir Pak Amzar adalah orang-orang suruhan dari era Properti. properti. Itu pengakuannya ya. Pengakuannya itu. Seperti itu. Itu adalah suaminya Bapak Aprijal, suaminya dari Ibu Liza Amelia. Owner dari era properti. Iya, orang dari era properti. Saat ini Pak Amzar tinggal di mana setelah diusir oleh preman-preman tadi? Ya kebetulan waktu pertama saya tinggal dulu sementara di tempat anak. Ya menumpang dulu, ada anak Malaya, kita numpuk lah untuk sementara ini dulu. Ya. Jadi mungkin atensi buat Profesor Mahfud MD bahwa kinerja Polri masih harus terus diperbaiki, ya, karena masih ada laporan-laporan masyarakat yang belum ditindaklanjuti ketika yang dilaporkan itu adalah orang-orang yang mempunyai uang, kan gitu ya. Berarti yang dilaporkan oleh Pak Amzar ini kan orang yang mempunyai uang, Iya. ya. Satu BCA, ya kan. Yang keduanya Menteri tentu- Keuangan, ya. era properti. Memang yang saya lawan ini raja-raja uang, Pak. Makanya saya mohonlah kepada Bapak Profesor Haji Mahfud MD, terutama ini Pak, KPKNL Jakarta 1 yang di bawah naungan DJKN, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang di bawah naungi lagi oleh Kementerian Keuangan. Saya sudah beberapa kali menyurati, karena dengan kejanggalan kutipan risalah lelang ini, saya sudah meminta nama-nama peserta lelang dan pemenang lelang di KPKNL Jakarta 1. Nah, KPKNL Jakarta 1 ini tertutup. Saya duga ada main dengan pemain lelang ini, Pak. Ya. Tidak Jadi yang pertama, Pak Amzar sudah menelusuri keberadaan yang namanya pemenang lelang yaitu Helmani. Helmani. Ternyata nama Helmani itu tidak ada di alamat tersebut. di alamat yang tertera di kutipan risalah lelang. Seperti itu ya Pak Amzar ya. Ini adalah bukti pernyataan ya dari keterangan dari Lurah. pemerintah setempat ya. Dalam hal ini apa namanya? Lurah Kebalen, ya dan kecamatan Babelan. Babelan ya. Jadi sangat berdasarkan fakta ya Pak Amzar berbicara. Kemudian selanjutnya ketika Pak Amzar laporannya sampai saat ini belum mempunyai atau mendapatkan kepastian hukum, Pak Amzar juga saat ini bahkan sudah diusir paksa oleh para preman ya, suruhan daripada era properti. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Pak Amzar sendiri? Dalam artian ini kan rumah Pak Amzar sudah diakui oleh orang lain kan gitu. Kemudian laporan Pak Amzar di kepolisian juga bisa dikatakan tidak Dibekukan lah sebenarnya lain. tidak ada tindak lanjutnya gitu kan. Itu sebenarnya apa sih harapan Pak Amzar kepada, mungkin dalam hal ini bisa kepada Profesor Mahfud MD, karena beliau saya lihat sangat gigih dalam menegakkan hukum ya. Kebetulan beliau juga adalah Menko berarti kan Menteri Koordinator. Jadi beliau mempunyai kewenangan untuk mengkoordinir ya penegakan hukum yang ada di Indonesia sesuai dengan jabatan beliau. Apa sebetulnya yang diharapkan oleh Pak Amzar kepada seorang Mahfud MD? Ya, yang saya harapkan dari Bapak Haji Profesor Mahfud MD yaitu ya seperti tadi kita bilang, negara kita ini negara hukum. Jadi saya mohon hukum ini dijalankan dengan sebenar-benarnya dan ditegakkan sebenar-benarnya. Jadi, mungkin di luar sana banyak ada orang yang terjolimi seperti saya, tapi mungkin beliau belum bisa bicara atau gimana, saya belum ngerti. Makanya dengan adanya dituntaskan masalah ini, saya dalam hukum mungkin ini banyak dugaan saya di pemalsuannya yang saya lihat lebih banyak
gitu loh. Jadi penggelapan, pemalsuan ini udah banyak. Jadi pemalsuan daripada kita diikuti lelang. Lelang itu, dan BCA juga saya lihat sudah banyak berbohong Pak. Nah, saya sudah minta appraisal ke Bank BCA. Rumah saya di appraisal, kenapa dilelang 51 juta tidak dikasih. Saya sudah minta juga ke Bank BCA mengenai surat pemberitahuan lelang. Sudah 2 kali, 3 kali juga tidak juga dikasih. Artinya tidak, Termasuk dari KPKNL Jakarta 1 juga tidak pernah memberikan apa yang saya minta informasi. Siapa pemenang lelang yang sebenarnya. Karena yang dikatakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong ya bahwa pemenang lelangnya adalah Helmani, tapi yang mengadakannya tapi Pengadilan Negeri Cibinong. Jadi 2 rumah saya ada yang lelang. Jadi rumah Pak Amzar ini dilelang 2 kali. Bukan 2 kali. Dalam 1 hari itu tanggal 28 Desember 2011 ada 2 yang melelang. Artinya ada 2 yang melelang ini dalam 1 hari yang sama. Iya. Rumah Pak Amzar ada yang mengaku pemenang lelang 2 orang. Enggak, pemenang lelangnya 1 Helmani. Betul. Tapi yang melelangnya ada 2 instansi negara. Begitu. 1 KPKNL Jakarta dengan pelantara PT Balai Lelang Star. Yang 1 lagi Pengadilan Negeri Cibinong juga mengaku dia melelang dengan pelantara KPKNL Bogor. Sebenarnya yang seharusnya melelang itu Pengadilan Negeri Cibinong, pelantarannya KPKNL Bogor. Karena objeknya rumah saya itu adanya di wilayah Bogor. Gitu. Tapi rumah saya diusir oleh premanisme ini yang berkulit hitam dari timur yang saya duga orang Ambon ini menggunakan kutipan risalah lelang yang dari Jakarta. Yang saya duga kuat ini palsu. Ya karena kita nggak ada daya kalau udah dikeroyok sama orang-orang hitam kayak gitu. Kita sampai anak saya dipiting gitu Pak, masuk ke kamar ke dalam ruangan nggak ada ngomong. Bukti kekerasannya ada Mas? Ada di video, kalau mau saya bisa perlihatkan. Oh gitu ya. Ada ini videonya. Pak Fadil Imran juga sekarang kan beliau sedang konsentrasi juga nih, sedang fokus kepada pengawasan kinerja debt collector. Nah ini mungkin bisa masuk ya, karena memang mereka juga sama berarti kan diberikan pekerjaan, ditugaskan oleh Era Properti untuk mengeksekusi, kan begitu kan. Jadi sama sebetulnya seperti debt collector kan, dia mendapatkan tugas untuk mengamankan unit kendaraan kan gitu. Cuma bedanya mereka ditugaskan untuk mengamankan unit rumah kan seperti itu ya. Nah ini sama saja berarti ya, ini perampasan juga berarti jatuhnya ya. Ya karena saya lihat BCA ini oknumnya banyak berbohong Pak, banyak nih, khusus BCA ini. Saya masih melakukan pembayaran seperti tadi saya jelaskan, tabungan saya, tabungan BCA, terus rekening korannya tadi juga sudah saya tunjukkan. Ya, sudah tunjukkan ini tabungannya saya tunjukkan, tapi pihak Bank BCA mengatakan di sini bahwa mengingat tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh penggugat, oleh saya di pengadilan, dia bilang kepada tergugat 1 BCA. Ini buktinya saya bayar, boleh dicek di Bank BCA. Ini buktinya saya bayar rekening korannya. Ini buktinya lagi buku tabungan saya ini. Ini oknum Bank BCA tolong kepada Presiden terutama Menteri Keuangan atau Bank Indonesia, ini bukti saya bayar nih. Terakhir tanggal 15 Desember 2011 saya masih bayar. Tanggal 5 juta banyak. Pembayaran saya cuma 1,87.619. Tanggal 21 Desember saya masih bayar. Dibilangnya oknum Bank BCA ini saya tidak bayar. Ini banyak berbohong orang Bank BCA oknumnya nih. Baik, berarti ada sebuah kebohongan ya yang ditutupi oleh pihak BCA. Mungkin ada dugaan kuat pemenang lelang ini berkolaborasi bermain dengan oknum KPKNL dan oknum Bank BCA bermain. Jadi udah diatur
siapa yang menangnya dan harganya itu saya duga kuat udah diatur. Nggak mungkin lah rumah saya sebagus gini harganya cuma 51 juta, ini rumah siapa orang ngejual 51 juta. Kalau dikasih tahu dulu saya suruh lunasi, saya lunasi nih utang piutang saya sama Bank BCA. Oh, jadi sebetulnya kalau pihak BCA itu memberikan informasi ya bahwa utang Bapak harus dilunasi, ya sebetulnya Bapak Iya, walaupun saya berakal bagaimana kalau nggak ada uang bisa saya pinjam sama saudara atau semati-matinya tidak ada kita jual dulu, biasanya gitu Pak. Berapa saya utang BCA, umpamanya tinggal kurang lebih 60 juta, ya itu kalau harganya 400 juta ya saya bayar utang sekitar 60 juta kan masih megang uang saya Pak, sekitar 300 juta lebih. Ini malah saya masih dibilang terhutang sama dia sekitar 40 juta lebih. Ini kan termasuk saya juga termasuk pemerasan ini Pak, gitu loh. Apalagi waktu tahun 2012 itu keluarga besarnya Helmani yang saya juga orang era properti minta uang tebusan ke saya 250 juta. Nah, itu ada buktinya. Dia minta di lelang 51 juta, dia minta uang ke saya 250 juta. Nah, kan ini udah diatur jatuhnya Pak. Nah, artinya rumah saya itu kalau ada dia menawarkan 250 juta, artinya lebih rumah saya dari. Jadi era properti pada saat mengusir Bapak dari rumah, apa bukti yang dia bawa kepada Bapak yang ditunjukkan sama mereka? Kok bisa mereka mengaku bahwa itu rumah sudah berpindah? Ini yang anehnya Pak. Saya karena memang ya maklum lah agak grogi juga. Dia Bapak Haprijal ini yang menyuruh orang-orang hitam ya langsung aja lah orang Ambon debt collector ini, tidak ada surat kuasanya dari keluarga Helmani. Dia kan hanya menantu Pak, gitu loh. Nggak ada surat kuasa dari Helmani. Tetapi maksudnya waktu itu kan apa bahasa yang disampaikan oleh mereka untuk mengusir Bapak? Ya, dia berdasarkan kutipan risalah lelang ini. Dia sudah menang lelang. Dia menunjukkan hasil kutipan lelang saja. Ya, tapi cuman ngomong aja Pak di map, tapi dia nggak nunjukkan. Oh gitu. Ya karena kita udah hidup ributan. Dia sudah menunjukkan sertifikat yang sudah dibalik nama atau tidak? Oh nggak ada. Oh gitu ya. Nggak ada. Cuma dia bilang, ini kutipan risalah lelang bahwa pemenang lelang rumah saya ini adalah Ibu Helmani. Oke, baik, saya akan minta surat keputusannya nggak ditunjukin kutipan lelang. Nggak ditunjukin. Tidak ditunjukkan ya. Bukti kutipan lelang tidak ditunjukkan, sertifikat yang sudah dibalik nama pun tidak ditunjukkan ya, Pak Amzar ya. Oke, mungkin saya akan ke Pak Zainal selaku praktisi hukum dalam hal ini sekaligus kuasa hukum daripada Bapak Amzar Arlis ya. Pak Zainal, kalau dari segi kacamata hukum ini, apa yang dilakukan oleh dalam hal ini? Yang pertama mungkin BCA yang tidak melakukan pemberitahuan kepada debiturnya ketika dia akan melelang rumah debiturnya, itu seperti apa sebetulnya status hukumnya, atau mungkin ada pelanggaran hukumkah di sana? Mungkin dalam undang-undang hak tanggungan di sana diatur seperti apa Pak Jenny? Ya sebenarnya begini Pak, ya, kalau kita menyimak dari yang dikatakan oleh Pak Amsar secara panjang lebar, itu sudah sangat jelas banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya. Ya, orang masih membayar kok sudah dilelang. Kalau lelang itu kan udah masuk daftar debitur hitam. Iya. Atau wan prestasi lah. Iya, udah dinyatakan lalai. Tadi kan belum ada pernyataan lalai. Nah, seharusnya kan itu dulu ditempuh. Ternyata dalam kenyataannya tidak. Jadi kalau saya lihat memang udah banyak kejanggalannya, banyak aturan hukum yang dilanggar, baik oleh BCA, KPKNL, terus dari era properti ya. Nah ini seharusnya Pak Amsar sudah memberikan informasi seperti ini, ya. Dan memang kita udah lihat nih Pak bahwa sekarang ini
perbuatan para mafia hukum itu sudah sampai di titik nadir, sangat membahayakan. Kita prihatin sekali nih. Jadi sekarang bagaimana para penegak hukum kita, Pak Amsar sudah menyuguhkan informasi dan data, tinggal ditindaklanjuti. Hukum ini kan ketentuan tertulis baru bisa tegak dan efektif berlaku kalau didukung oleh pelaksananya, oleh aparatur negara di bidang hukum. Nah, jadi jangan sampai kita, ya sementara ini di masyarakat kita ada entitas masyarakat yang menyatakan bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini Ya, karena ada game seperti ini harus kita pangkas, kita buktikan bahwa hukum tajam ke bawah maupun ke atas. Nah ini tugas dari Bapak Kapolri, Jadi memang ada Bapak Kapolda. anggapan ya, Nah. anggapan publik bahwa ketika masyarakat kecil Ya. urusan dengan kekuasaan Ya. dan orang yang punya uang, Ya. maka laporan-laporan masyarakat itu nyaris tidak berjalan, kan begitu ya? Ya. Seperti itu. Itu udah anggapan umum itu. Sudah umum, betul. Ya. Jadi Pak Jenderal melihat bahwa apa yang dilakukan oleh BCA itu melawan hukum. Ya, betul. Sudah Ya. sebuah tindakan melawan hukum ya. Berarti seharusnya dalam hal ini BCA itu memberikan informasi ya ke Pak Anjar. Atau memang boleh sepihak melakukan? Oh nggak bisa, nggak bisa sepihak, harus dikasih tahu. Jadi itu harus dikasih tahu hak kewajibannya. Oh saudara ini udah macet, nah, terus gimana caranya? Ya paling tidak memberitahu bahwa saudara pernah melakukan tunggakan atau pernah nunggak gitu, paling tidak seperti itu ya. Iya. Tapi tidak ada selama ini Pak Amzar. Tidak ada. Informasi Pak Amzar, Bapak sudah telat nih bayarnya gitu. Tidak ada pemberitaan seperti itu. Jadi lancar-lancar saja ya selama ini ya, tidak ada informasi apa-apa. Ya 21 Desember 2011 masih bayar. Iya. Masa 28 Desember 2011 dilelang? 7 hari kemudian ya. 7 hari Nah, ini kan sudah nggak benar. Pembayaran melakukan cicilan Itu ya. nyata sekali tidak benarnya. Jadi memang ya ini bukan bicara sendiri, dari KIP juga ya. Pengelolaan informasi. Pak Amsar minta nggak dikasih, padahal udah ada putusannya. Putusan dari KIP, dari PTUN, dari Mahkamah Agung, tetap nggak dikasih. Nah, ini ada apa? Menjadi pertanyaan besar. Kok begitu beratnya memberikan informasi kalau nggak ada apa-apanya kan gitu. Jadi ya itu Oh, informasi pemenang lelang ya. Iya. Iya. Jadi Pak Amzar itu pernah melakukan gugatan ya. Iya, pernah permohonan ke KPKNL. Lelang ini kan informasi publik, Pak. Siapa saja boleh tahu. Iya. Nah, saya sebagai pemilik rumah minta ke KPKNL bersurat beberapa kali, tapi yang prosedurnya yaitu yang 2 kali. Pertama permohonan informasi publik nggak dijawab oleh KPKNL. Yang keduanya terus keberatan atas informasi publik nggak dijawab dulu juga selama 14 hari. Menunggu sampai 40 hari baru saya ngajukan ke KIP. Intinya di KIP keterbukaan informasi publik ini memerintahkan harus membuka kepada saya. harus diberikan. Harus diberikan. Jadi Komisi Informasi Publik itu sudah memerintahkan kepada KPKNL untuk memberikan informasi pemenang lelang kepada Pak Amzar. Namun sampai saat ini KPKNL Jakarta 1 tidak pernah memberikan informasi. Yang anehnya keputusan KIP ini dibantah lagi dengan Dia mengajukan banding ke PT UN. Kan bandingnya ke PT UN. Kan aneh lagi. Yang banding siapa ini? KPNL. Oh, KPKNL. Banding ke PT UN. Setelah dikalahkan di pengadilan negeri. Enggak, di KIP ketemukan Dikalahkan di Komisi Informasi Pusat. Publik. Sudah harus buka kepada saya. Dia banding ke PT UN. Artinya kan yang ngotot masih mau menutupi KPKNL nih, Pak.
Terus bagaimana putusannya? Putusan dari PT UN menguatkan harus dibuka juga. Oh, tetap. Jadi, anehnya lagi malah dia kasasi. kasasi. Yang anehnya kasasi setelah 6 bulan kemudian. Ya karena saya nggak begitu ngerti hukum, tapi setahu saya setiap keputusan itu paling lambat 14 hari kerja dia sudah mesti kasasi. Gitu. Gimana nih ahlinya? Ya udah. Apakah boleh melakukan kasasi setelah 6 bulan? Ya jadi banyak kejanggalan di situ, Pak. Seharusnya tidak boleh ya? Iya. Ya kita lihat juga dari pemberitahuannya. Karena dihitung dari pemberitahuan kapan dia terima pemberitahuan itu. Oh, dihitung sekian hari ya? Ya artinya keputusan itu udah Itu kalau dia tidak hadir, tapi kalau dia hadir ya 14 hari hidupnya. Karena sudah tahu. Iya. ya hadir. Oh, hadir berarti sudah tahu, sudah otomatis ya? Iya. Sudah tahu bahwa dia dikalahkan. Gitu. Iya. Artinya si KPKNR nih oknumnya saya berduga bermain di situ. Dia nggak mau membuka yang sebenarnya. Oke, berarti dalam hal ini ada ketidakterbukaan di pihak KPKNL ya, Iya. tidak mau memberikan informasi pemenang lelang atas Peserta rumah Pak Amzar. Ya kalau memang benar malah bangga dong. Ditunjukin aja. Oh, Ini apa salah? Betul, ya. fair. Saya juga kalau memang Kalau nggak menunjukin saya dikasih berarti kan ada apa-apanya. Betul. Salah nggak orang menyangka seperti itu? Apa susahnya Apa memberikan susahnya? informasi ya? Iya. Toh itu sudah ditempuh secara prosedural katakan ya, kalau tidak ada permainan dalam hal ini. Ya. Jadi kejanggalannya sudah banyak dipaparkan oleh Pak Amzar. Sekarang tinggal dari aparat hukumnya, penegak hukumnya untuk membuktikan bahwa hukum tidak pandang bulu, ya, tidak mengenal tidak pandang bulu, tidak pandang baju. Oke, saya akan masuk kepada Harus ditindak tegas siapa yang melanggar. ini Pak Jenal, bicara tentang ketika ada sebuah laporan masyarakat, katakanlah Pak Amzar dalam hal ini sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Kemudian, menurut Pak Amzar, laporannya sampai saat ini tidak ada kepastian hukum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berapa hari atau berapa bulan laporan seorang pelapor ini itu mendapatkan katakanlah SP2 HP ya dari seorang penyidik, berapa hari? Kalau SP2HP itu kan surat pemberitahuan Hasil penyidikan. Ya itu sih relatif juga, relatif. Jadi tergantung bagaimana pemeriksaannya, ya, hasil pemeriksaannya. Nah, kalau ini kan masalahnya katanya tadi karena nunggu ahli. Ya, Ya itu juga perlu dipertanyakan juga kok sampai selama itu sampai 7 tahun. Nah, ini juga ada something wrong. Nah, berbicara saksi ahli, itu kalau kita mengacu kepada tadi kembali kepada ini ya, berita apa hukum acara pemeriksaan itu dia seharusnya siapa yang harus menyediakan saksi ahli tersebut, dari penyidik kah atau mungkin dari si pelapor yang harus menyediakan saksi ahli? Dari penyidik bisa minta saksi ahli, bisa. Oh gitu. Si pelapor juga boleh mengajukan kalau Boleh mengajukan, boleh, ya. boleh saja. Namanya menyodorkan bukti dan itu siapa aja boleh. Iya. Tapi apakah memang harus ada saksi ahli sementara masih dalam proses katakanlah berarti penyidikan? Bukankah saksi ahli itu dihadirkan di persidangan? Oh enggak, di tingkat penyidikan juga bisa. Bisa juga. Kalau penyidik merasa bahwa perkara ini akan lebih terang benderang posisi hukumnya harus diterangkan oleh seorang ahli, dia bisa panggil ahli, gitu. Tergantung kebutuhannya. Kalau dia merasa ini udah cukup kok, udah cukup, nggak perlu. Oke, dalam hal ini kan tentu ketika memanggil saksi ahli, ya, itu kan pasti ada biaya di situ, ya. Ketika yang memanggil itu adalah penyidik, ya, siapa yang berkewajiban untuk membayar saksi ahli tersebut? negara. Oh, negara. Negara. Oh, sebetulnya itu Kalau adalah tidak ada negara, kan udah ada biayanya, udah ada ini. oh, berarti itu sudah ditanggung oleh negara. Iya. Nah, ini kan Tidak. masyarakat belum tahu. Ya.
mungkin Pak Amzar dalam hal ini kalau harus membayar seorang ahli, mungkin Pak Amzar mungkin tidak ada kemampuan, betul Pak Amzar ya? Karena pasti mahal itu. Ya kalau Pak Bayar Amzar yang saksi mengajukan ya ahli. Pak Amzar. Oh gitu, Iya. ya. Siap. Nah kalau penyidik yang minta penyidik yang mana? Demi penyidikan ini. Iya. Oh berarti sebetulnya ketika penyidik mengatakan bahwa kami menunggu saksi ahli, Ya. seharusnya yang menyediakan saksi ahli adalah penyidik. Dia merasa bahwa perkaranya akan terang benderang bila diterangkan oleh ahli, ya dia ambil, bisa. Oh gitu ya, bisa. Oke ya, jadi sebetulnya tidak susah. Dananya di mana? Pemerintah menyediakan kok anggarannya untuk perkara pidana ini perkara publik, Iya. kepentingan umum. Titik beratnya. Berarti demi kepentingan hukum ya. Iya, kepentingan hukum dan kepentingan umum. Ya itu anehnya lagi Pak, ini dari Polda, dari penyidiknya itu sudah di SPHP yang ke-6 ya, itu sampai ke-6 ya. Itu penyidik sudah mengirim surat ke KPKNR untuk meminta apakah ada Helmani sebagai penyetor, Ya. gitu loh kan, dalam peserta lelang di rekening KPKNR. Tapi KPKNR masih menutupi, nggak mau ngasih. Makanya di situ tulisannya hambatan dari Polda Metro Jaya, jadi dengan nomor polisi sekian sudah meminta ke KPKNR menanyakan apakah ada Helmani ini sebagai peserta Oh lelang. jadi Pak Amzar dari tahun 2016 sampai sekarang sudah berapa kali mendapatkan 6 kali. SP2HP itu? 6 kali Pak. Oh sudah 6 kali ya. Isinya seperti apa Pak Amzar? Iya, baru memeriksa. Jadi SP2HP itu kan istilahnya surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan gitu. Nah, jadi terhambatnya di situ ada tulisan tuh hambatan, itu saya nggak bohong jadi polisi. Hambatannya penyidik sudah mengirim surat ke KPK Jakarta 1 meminta secara resmi apakah ada saudari Helmani ini menyetor sebagai peserta lelang atau pemenang lelang. KPKNR tidak pernah memberikan jawaban. Tidak memberi jawaban. Di situ hambatannya lagi. Artinya kan itu tetap si KPKNR nggak mau terbuka. Itu tertuang di dalam SP2HP. SP2HP yang ke-6 Yang kena. Oh gitu. Tahun berapa Bapak ingat? 2021. 2021. Berarti ya 2 tahun yang lalu. Iya. Kembali ke Pak Jenderal, ketika seorang penyidik sudah melayangkan surat kepada dalam hal ini KPKNR untuk meminta keterangan, berarti kan penyidik itu sudah atas nama hukum. Iya. Untuk kepentingan penyidikan. Betul. Itu bagaimana KPKNR bisa tidak memberikan informasi? Bukankah itu bisa dilakukan upaya paksa oleh penyidik? Betul. Karena itu sudah kepentingan penyidikan. Betul. Nanti saya tanya dulu ke Pak Amsar ya. Ini dari pihak KPK-nya udah pernah dipanggil belum sama penyidik? Sudah. Oh sudah. Sudah. Oh sudah. Berarti kalau memang dari KPK-nya tidak mau menyerahkan secara sukarela, penyidik punya mekanismenya. Begitu. Dia mengajukan permohonan ke pengadilan untuk dilakukan penggeledahan, penyitaan. Dia bisa masuk ke Bisa, ya? KPK Oh. asal ada izin dari pengadilan. Dari pengadilan. Dia ajukan dulu permohonan. Berarti sudah melakukan upaya paksa dalam hal ini. bisa. Kalau Bisa ya sebetulnya. Kalau sudah mengantongi izin dari pengadilan, dia bisa masuk. Biar dihalangi pun sama KPK nggak bisa. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa, karena dia udah punya Karena izin. sudah, ya mungkin berarti KPKNR dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai pelaku obstruction obstruction of justice. ya, obstruction of justice ya gitu ya. Iya. Oh, Ini gitu ya. menghambat Ini kan- penyidikan. Nah, iya, menghalangi viral ya tentang menghalangi obstruction of penyidikan. justice itu. Iya, seharusnya. Oh berarti sebetulnya KPKNR bisa ya dijerat Bisa. dengan pasal tadi ya menghalang-halangi penyidikan. Penyidikan kalau begitu. Ya. Gitu. Ya. Berarti itu bisa tuh ya. Nah, makanya ini harus ditegakkan benar bahwa ya harus dibantah. Sementara pendapat umum yang mengatakan bahwa hukum
tajam ke bawah tumbuh ke atas, ini harus dibuktikan itu tidak benar. Gitu. Hukum harus tegas kepada siapapun. Tindakan obstruction of justice oleh KPK ya, itu sudah dilakukan sejak diperintahkan oleh penyidik pengadilan Untuk justru meminta- untuk memberikan informasi. Sebetulnya sudah dari situ ya. Bisa Sudah dari karena situ, diminta baik-baik kan ternyata tidak dikasih. Bahkan oleh kepolisian pun, oleh penyidik pun Penyidik yang minta nggak dikasih. tidak diberikan. Penyidik punya cara gitu untuk mengambil itu surat yang memang diduga sebagai kejahatan kan gitu. Jadi sebetulnya ketika hukum itu dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidahnya, sebetulnya indah ya. Sebetulnya indah sekali ya. Sebetulnya seharusnya tidak ada masyarakat yang menjadi korban sebetulnya ya. Betul. Tetapi karena adanya tadi ya, mafia hukum dan mafia pengadilan, maka seolah-olah hukum itu kok ruwet gitu ya. Betul. Hukum itu rumitnya minta ampun, padahal sebetulnya luar biasa ya mudahnya gitu ya. Oke, mungkin ada closing statement dari Pak Zainal Abidin terkait kasus yang menimpa Pak Amzar. Ya, saya berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Amzar ini mendapat tanggapan yang positif dan cepat dari terutama Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo, kedua Bapak Irjen Pol Pak Fadil Imran, yang memang di mana Pak Amzar membuat laporan di Polda. Yang ketiga, mohon perhatian Bapak Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Ini agar didorong, di mana di macetnya didorong. Mohon perhatian yang di Bapak yang terhormat. Saya kira itu. Oke.